di kelas sebelah lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau video sebelumnya saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menjadi anggota dari OSS gitu ya. Bagaimana cara daftarnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menambahkan usaha kita, atau bagaimana kita bisa mendapatkan NIB, nomor izin berusaha, dan IUMK, izin usaha mikro kecil. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung pilih perizinan perusahaan gitu ya. Kita langsung klik, kita langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Kita pilih perseorangan. Nah, di situ ada mikro, kecil, menengah. Di situ kalau mikro ada keterangannya, kekayaan bersih paling banyak 50 juta, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau yang kecil ada keterangannya juga. Di situ kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta gitu ya, dan sebagainya. Kemudian untuk yang menengah, nah untuk yang menengah kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta, kira-kira seperti itu. Nah, silakan disesuaikan usaha milik rekan-rekan masuk dalam mikro, kecil, atau menengah. Di sini saya mencoba untuk membuat yang mikro sesuai dengan jenis usaha yang saya miliki. Oke, yang pertama yang harus diisi adalah data profil. Di situ ada keterangannya juga. Datanya sudah langsung keluar sesuai dengan waktu kita pertama kali mendaftarkan di OSS. Biodatanya langsung keluar semua. Kita tinggal menambahkan atau konfirmasi tentang nomor telepon. Nah, di situ ada teleponnya, itu ada tanda bintang merahnya ya, itu artinya berarti harus diisi. Kemudian fax kalau ada, kalau tidak ada dikosongi aja, tidak ada tanda bintang merahnya. Kemudian pendidikan terakhir kita isikan juga datanya. Kemudian melakukan kegiatan ekspor atau tidak. Kalau tidak ya pilih tidak, kalau iya ya iya. Kemudian NPWP, usahakan NPWP ini kalau bisa kalian punya minimal yang NPWP yang memang pribadi. Kalaupun kalau ada yang usaha ya nggak apa-apa, nanti ada isian tersendiri untuk mengisi NPWP yang usaha, tetapi ini yang diisikan adalah NPWP yang pribadi ya. Kemudian kita isikan kekayaan bersihnya, sudah dijelaskan di awal, kekayaan bersihnya tidak lebih dari 50 juta. Nah, itu lain daripada aset gitu ya, keterangannya ada. Apabila biodata sudah diisi semua, kita cek lagi data yang lainnya. Apabila sudah lengkap ya sudah, kita langsung klik simpan dan lanjutkan. Oke, gampang sekali ya, langsung terdaftar. Biodatanya itu yang pertama ya, masih yang pertama data profilnya. Kemudian itu data profil kepemilikan usahanya. Nah, di sini kita akan masukkan usahanya, nama usahanya dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dimasukkan? Oke, kita langsung saja. Kita pilih tambah usaha. Kita pilih tambah usaha. Nah, di sini kita harus mengisikan biodata. Yang pertama nama usahanya ya. Di sini saya contohkan, saya berikan nama usaha yang saya miliki, kemudian NPWP usaha apabila ada, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada KBLI. KBLI itu apa? KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan sendiri tentang KBLI. Cuman bagaimana caranya kita mengisi KBLI-nya? Di sini kita melihat dari website saja, website yang sudah menyediakan tentang data KBLI. Tidak usah repot-repot, kita langsung klik saja di tanda I ya, tanda I yang ada di sampingnya tulisan KBLI. Sambil sekilas saya jelaskan, KBLI ini berisi tentang biodata, di mana data tersebut sudah menspesifikasikan jenis-jenis usaha ya, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, nah di sini kalian cari tahu jenis usahanya apa gitu kan.
kita gunakan KBLI yang tahun 2020. Kemudian pilih atau kata kuncinya. Di sini usaha saya bergerak di bidang kerajinan gitu ya. Saya ketikkan saja di situ kerajinan. Kalau milik rekan-rekan ada yang makanan, minuman, batik atau dan lain sebagainya, nanti silakan dicari. Ketikkan kata kuncinya, kemudian klik cari. Kita tunggu hasil pencariannya, kita tunggu prosesnya, nanti akan keluar data yang berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita ketikkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Menggunakan KBLI tahun 2020. Nah, di situ kategorinya untuk semua kategori gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah berhubungan dengan kerajinan. Nah, di sini di bagian bawah itu ada 3 bagian, ada industri, ada perdagangan, ada pendidikan. Nah, itu yang sudah diklasifikasi. Kalian tinggal sesuaikan apakah itu industri ya. Industri itu biasanya menengah gitu ya, menengah ke atas gitu ya. Kalau ya cuman dagang ya pilih yang dagang. Di situ ada kode-kodenya semua. Ada yang warna bold gitu ya. Ada kodenya juga di bagian belakangnya, ada angka-angkanya itu ya. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan. Kita cari usaha saya bergerak di bidang kerajinan. Kerajinannya kita lihat dulu, dagang ya. Kalau industri enggak kita. Karena usaha saya ini kan kecil-kecilan gitu ya. Nah, dagang lah. Karena membuat sendiri iya, cuman masih mengambil barang dari tempat lain juga. Kita masukkan dagang aja. Nah, kita pilih, sesuaikan dengan jenis bidang usaha yang kalian lakukan, kalian jalankan saat ini. Di sini saya menggunakan yang 47789 itu yang kerajinan dan lukisan lainnya. Oke, kita ketikkan di situ 477 lah, langsung masukkan ya, perdagangan eceran bukan mobil dan motor gitu ya, golongannya ya, perdagangan. Kemudian 47 itu kan bagian depannya tadi lah, bagian belakangnya kita masukkan, itu ada di bagian belakangnya ada kode 5 digit itu. Nah, kita masukkan di situ 5 digitnya. Oke, kita masukkan. Nah, 47789. Nah, kan masukkan. Oke. Nah, begitu cara mengisinya. Jadi kalian yang belum paham tentang KBLI nggak usah repot-repot. Kuncinya adalah kalian tahu usaha kalian bergerak di bidang apa. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengisi informasi yang lainnya, yaitu adalah sarana usaha yang digunakan. Lah, sarana usaha yang digunakan sepaham saya itu adalah waktu kita menjalankan usaha itu kita menggunakan alat-alat apa saja gitu ya, sarananya apa saja gitu ya. Ya mungkin kalau alat-alat ini yang saya gunakan ya alat rumah tangga yang ada di rumah ya, pisau, karter, kira-kira seperti itu, lem, alat-alat ATK gitulah, silakan disampaikan di sini. Kemudian alamatnya dimasukkan juga, alamat usahanya disesuaikan dengan alamat usaha kalian, alamat usahanya ya, bukan alamat rumah. Usahakan alamat usahanya. Kalau rekan-rekan alamat usahanya itu jualannya seperti kayak rombongan gitu ya, jualannya keliling gitu ya, berarti ya alamatnya diisikan sesuai dengan alamat rumah saja. Tapi kalau seumpama lokasi usahanya itu berbeda dari rumah, ya diisikan sesuai dengan alamat usahanya ada di mana. Kira-kira seperti itu. Diisi lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan itu langsung keluar otomatis semua sesuai dengan pilihan yang paling atas, provinsinya dan lain sebagainya. Kemudian lokasi usahanya gitu ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi juga, di situ ada pertanyaan lokasi usahanya gitu ya. Nah, lokasi usaha itu maksudnya apa? Dalam kawasan atau di luar kawasan. Nah, yang dimaksud dalam kawasan dan di luar kawasan itu maksudnya ini, lokasi usahanya dalam kawasan ini, FTZ, KEK gitu ya. Ya wis, kalau ingin dijelaskan lebih detail ini panjang ya, kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Ya pilih aja di luar kawasan, kira-kira seperti itu. Kalaupun teman-teman ada yang paham ya silakan disesuaikan gitu ya. Kalau memang dalam kawasan ya dalam kawasan, kalau memang di luar kawasan ya di luar kawasan, kira-kira seperti itu. Kemudian statusnya, status tempat usahanya
itu statusnya sewa atau bukan sewa, kira-kira seperti itu. Kemudian jumlah tenaga kerjanya disesuaikan juga, kalau punya tenaga kerja, punya pegawai diisi. Ini saya isi 1 karena tidak punya tenaga kerja ya, yang kerjakan masih saya sendiri. Kemudian modal usahanya berapa, disesuaikan lagi modal usahanya ya, tidak boleh melebihi dari kekayaan bersih yang pasti. Kemudian perkiraan hasil penjualannya per tahun ya, per tahun, sekali lagi per tahun. Ini langsung bisa pengisian ini langsung dikunci sesuai jenis usahanya dan tidak mungkin bisa melebihi dari ketentuan dari golongannya. Oke, langsung kita klik simpan, selesai. Nah, sudah selesai pengisian data usahanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Informasinya ada nama usaha, KBLI-nya, kemudian daerah usahanya, ada data usahanya dan lain sebagainya. Di situ kita cek dahulu, apabila sudah memang benar sesuai dengan usaha yang kita jalankan, kita langsung klik selanjutnya. Nah, di tahapan ini adalah draft NIP dan izin usaha atau IUMK ya. Nah, di sini kita disuguhkan informasi dari data usaha yang sudah kita masukkan. Kita nanti akan mendapatkan NIP ya, mendapatkan NIP dan mendapatkan IUMK. Nah, sebelum NIP dan IUMK itu bisa dicetak, di sini sudah bisa kita lihat draftnya, draft dari NIP dan draft IUMK. Kita lihat dulu IUMK, keren ya, tapi itu masih draft. Logonya sudah resmi, ada logo Garudanya gitu ya, Pemerintah Republik Indonesia, izin usaha dan lain sebagainya. Informasi ini resmi, tapi ini masih draft ya. Kemudian kita cek juga NIB-nya, nomor induk berusahanya. Nah, ini juga resmi, ada barcode-nya, informasi datanya dan lain sebagainya. Oke, kita cek apabila kita sudah sesuai biodatanya, kita arahkan ke bawah, itu biodata umum tentang diri kita. Oke, apabila sudah cocok sesuai dengan biodata yang kita masukkan, tinggal kita centang, proses. Nah, tidak butuh waktu lama, kita langsung mendapatkan NIB-nya dan itu sudah terbit. Selamat, NIB Anda sudah terbit. Selesai, sudah. Sekarang kita tinggal cek cetak NIB gitu ya. Kita pilih dulu. Nah, NIB-nya kita cetak. Kita lihat NIB-nya. Nah, sudah tidak ada draftnya lagi ya. Ini resmi sudah. Ini resmi, kita bisa save. Kita bisa print gitu ya, ada logo printernya di pojok kanan atas itu. Kemudian kita juga bisa cetak untuk izin usahanya atau IUMK-nya gitu ya. Nah, resmi juga ada logo Garudanya ya, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Bisa dicetak juga, ada logo printernya, kemudian ada QR code-nya. Oke, lampirannya, lampiran informasi secara keseluruhan. Nah, kira-kira itu bagaimana cara mendaftarkan usaha kita di OSS, yaitu Online Single Subscription. Di sini kita bisa menambahkan lebih daripada satu usaha dan kita juga bisa merubah usaha kita apabila usaha kita sudah berkembang. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan buatkan video bagaimana mendaftarkan BPOM atau bantuan presiden ya untuk usaha mikro. Karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan presiden yang usaha mikro itu harus melampirkan NIB atau SKU, surat keterangan usaha. Nah, OSS sudah saya berikan di video sebelumnya. Untuk membuat NIB dan IUMK sudah saya jelaskan di video ini. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan bagaimana cara mendaftar Banpres untuk usaha mikro. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih.